Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang business reporting, visual analytic, dan juga business performance management. Nah, tujuan pada uh, kasus ataupun topik pada video kali ini itu pertama adalah kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan business reporting atau pelaporan bisnis, serta memahami bagaimana sejarah dari business reporting itu sendiri. Kemudian kita dapat mengenali perlunya dan juga kemampuan yang dibawa oleh business reporting itu apa. Nah, kenapa business reporting ini penting bagi sebuah perusahaan untuk memenangkan persaingan itu kenapa? Yang akan kita bahas. Kemudian kita bisa memahami pentingnya data dan juga informasi yang telah divisualisasi. Kemudian kita mampu mempelajari jenis-jenis dari teknik dari visualisasi itu sendiri, serta bagaimana ketika kita melakukan visual analitik, itu nanti impact-nya atau dampaknya, nilai yang dibawa ke dalam bisnis intelligence ataupun bisnis analitik itu apa. Kemudian kita bisa mengetahui kemampuan dan juga batasan dari apa yang kita sebut dengan dashboard. Lalu memahami business performance management atau BPM. Kemudian kita belajar tentang metodologi dalam BPM dan juga mampu menjelaskan elemen dasar yang ada di dalam balance scorecard atau BSC. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan business reporting? Nah, perlu kita ketahui bahwa report atau laporan yang mana mungkin kalau kalian pernah menerima sebuah laporan kan ya, yang mana misalnya kalau kalian laporan keuangan perusahaan, kalau mungkin kalian juga punya bisnis, ada kan tuh laporan penjualan harian, apa saja yang terjual, kemudian pemasukan bulanan berapa, pengeluaran berapa. Nah, itu disebut dengan laporan. Nah, lalu apa? Kenapa kok laporan itu penting? Nah, dari laporan itu sebenarnya laporan itu akan menjadi data bagi kita. Yang mana nantinya kalau kita mempelajari, oh ternyata misalnya pada laporan bulan Januari, oh ternyata penjualan yang paling banyak itu produk A, produk B, produk C, sementara produk D misalnya itu ternyata sedikit yang pesan. Nah, di itu kita bisa menggali informasi. Dari laporan itu kita bisa mendapatkan informasi di situ. Jadi kita bisa melakukan yang namanya Ada information sharing, information transfer, ataupun mungkin ada information creation di situ. Nah, setelah menghasilkan informasi tadi, dari informasi ketika seorang pengambil keputusan atau top level management atau middle level management itu menerima informasi yang dia dapat, maka dia bisa membuat yang namanya decision atau keputusan di sini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa report ini atau laporan ini mereka mengandung sebuah informasi yang mungkin akan membantu perusahaan di dalam menentukan keputusan apa yang akan dia ambil gitu. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa mungkin untuk penjualan di bulan Januari misalnya itu ada produk A laku keras, produk B laku, produk C laku, tapi produk D tidak laku kayak gitu. Nah, karena mungkin sedikitnya pesanan dan juga mungkin kita lihat dari ingredientnya atau bahannya ternyata nggak sanggup menutupi. Nah, jadi bahan yang dibeli itu tidak habis sehingga membuat perusahaan rugi kayak gitu. Nah, maka bisa dari situ pengambil keputusan dia bisa membuat decision. Oke, produk D kita hapus kayak gitu. Nah, dan hal seperti ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan SPK saja. Kalau kita kaitkan misalnya
decision making yang berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan misalnya. Nah, di dalam hubungan dengan pelanggan kita bisa mengklasifikasikan mana pelanggan yang berpotensi, mana pelanggan yang mungkin low potensial, nah seperti itu, atau yang medium. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat strategi, kita bisa membuat keputusan. Nah, apakah pelanggan yang low potensial ini perlu untuk ditinggalkan atau tidak? Seperti itu. Atau juga kita mungkin di dalam sebuah layanan, kalau mungkin kalian sudah mengambil ataupun sedang mengambil mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi, di mana ada decision itu. Yang mana decision itu dilakukan untuk menentukan apakah layanan ini tetap bisa dilanjut atau tidak, kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kayak misalnya penutupan sebuah layanan. Nah, misalnya baru-baru ini Yahoo menutup layanannya. Tentu dia berbasis pada report yang dia miliki. Oh, ternyata penggunanya semakin mengecil nih. Wah, ini bagaimana dan sebagainya. Makanya dibuat keputusan. Oke, layanan Yahoo ditutup. Nah, itu. Nah, jadi itu report itu apa? Nah, jadi report itu adalah segala apa? Bisa dikatakan dia itu sebuah artefak. Nah, jadi artefak ataupun eh, benda ya, sebuah objek yang dia eh, bisa digunakan untuk mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan isi dari artefak yang ada. Sehingga nanti bisa disiapkan untuk nantinya dari data, yang mana data itu mungkin tidak berarti ya kan, atau ya berarti tapi mungkin nilainya masih nol, menjadi sebuah informasi kayak gitu. Nah, dan di dalam sebuah laporan atau report ini dia dapat memenuhi beberapa fungsi kayak gini. Nah, apa saja fungsinya? Mungkin fungsinya adalah untuk menyediakan informasi. Kemudian mungkin fungsinya untuk menyediakan hasil dari analisis yang ada. Atau mungkin dia juga berfungsi untuk meyakinkan si pengambil keputusan di dalam membuat decision. Kayak gitu. Atau juga berfungsi sebagai data historis bagi organisasi. Nah, jadi bisa dimanfaatkan sebagai knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi yang mungkin nanti di masa depan, di masa yang akan mendatang, ternyata knowledge itu diperlukan kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari eh, laporan. Nah, jadi laporan report itu bisa memenuhi beberapa fungsi itu tadi. Nah, lalu kita mengenal yang dinamakan dengan business report atau laporan bisnis. Nah, kalau tadi kita katakan bahwa report itu adalah sebuah artefak ya. Nah, artefak yang berisikan data untuk mengkomunikasikan isinya sehingga bisa diolah menjadi sebuah informasi. Nah, maka sekarang business report. Nah, bedanya adalah ada bisnis di sini. Nah, jadi business report itu apa? Nah, jadi di sini bisa kita lihat, kita perlu tahu bisnis itu apa. Yaitu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bisnis itu adalah proses transaksi jual beli. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bisnis itu adalah proses hubungan antara pelanggan dengan si penyedia layanan atau penjual. Atau, oh bisnis ini adalah sesuatu yang menggerakkan ekonomi atau yang membuat perusahaan itu eh, menjadi hidup. Nah, kan banyak tafsiran dari bisnis sendiri. Nah, makanya bisa dikatakan bahwa bisnis report itu adalah dokumen tertulis yang mengandung informasi-informasi terkait dengan bisnis tadi. Nah, entah itu dari segi penjualan, entah itu dari segi laporan hubungan dengan pelanggan, entah itu dari apapun lah itu yang menggerakkan kehidupan dari si organisasi gitu. Nah, lalu apa tujuan dari bisnis report itu sendiri? Nah, kita ibaratkan kalian itu sebagai pemilik perusahaan. Kalian ingin membuat sebuah keputusan strategis ataupun keputusan yang nantinya bisa membantu perusahaan. Nah,
Maka diperlukan apa? Diperlukan namanya business report tadi. Nah, sehingga dengan business report ini dapat meningkatkan keputusan manajerial yang akan diambil. Nah, sehingga manajer ketika dia mengambil sebuah keputusan, dia bisa mempertimbangkan. Dia punya dasarannya apa. Jadi tidak hanya sekedar pengen A, pengen B, pengen C, tapi dia nggak punya dasarannya. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi ibaratnya gini, ada teknologi baru muncul. Nah, ketika teknologi baru itu muncul, itu ternyata uh, ada seorang manajer. Oke, kita implementasikan teknologi itu. Misalnya teknologi apa VR, nah, atau augmented reality (AR). Nah, di situ dibuat. Nah, tapi ternyata nggak laku ya seperti itu. Nah, kenapa? Nah, karena ternyata dari laporan bisnisnya ternyata mungkin pelanggan masih belum tertarik, pelanggan atau masih belum siap dan sebagainya. Nah, ini uh, contoh pentingnya dari bisnis report. Lalu apa saja sumber dari bisnis report itu sendiri? Jadi sumber dari bisnis report itu adalah data yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi. Nah, gitu. Nah, yang mana bisa menggunakan ETL tadi. Nah, jadi di data warehouse kita masih ingat ada ETL ya. Nah, di situ itu bisa digunakan untuk mengekstrak data entah dari luar atau entah dari dalam kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari dalam kita berbicara pergerakan laporan keuangan yang ada di dalam organisasi. Tapi kalau dari luar kita bisa berbicara mungkin keminatan dari para calon customer, misalnya seperti itu. Sementara untuk formatnya sendiri, business report itu dia dapat berbentuk tabel, dapat berbentuk grafik, ataupun dapat berbentuk teks di sini. Nah, dan bisa didistribusikan, entah dalam bentuk sudah di print, dalam bentuk email, melalui portal, dan lain sebagainya. Nah, dari ini tadi, nah, ketika business report itu kan tadi kan dikatakan bahwa dia berisikan data. Nah, maka ketika itu didistribusikan diterima oleh sang mungkin semacam manajer atau yang lain sebagainya, itu ada proses data acquisition di situ. Jadi ada proses penerimaan data, mengambil entah dari sumber di dalam ataupun sumber di luar. Ada data acquisition di situ. Dari data acquisition tersebut ketika sudah dikumpulkan, nah baru mulai dipelajari polanya, entah melalui klasifikasi, melalui clustering, ataupun mungkin melalui eh, hierarki proses, ataupun melalui metode statistik dan lain sebagainya. Nah, di situ terjadi proses information generation ya. Jadi dibuat. Jadi mulai mengambil intisarinya untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, dari informasi ini nanti itulah yang tadi dikatakan bahwa decision maker yang baik dia memahami informasi-informasi yang didapat itu apa. Jadi ada proses decision making di sini. Sehingga nantinya dari keputusan yang dia buat ini akan mempengaruhi manajemen proses yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi ada action di situ yang mungkin akan merubah proses yang ada di dalam organisasi. Oke, pada gambar ini bisa kalian lihat proses dari bisnis reporting itu sendiri, di mana di dalam bisnis reporting itu mereka pasti berkaitan dengan fungsi bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Entah itu di fungsi pemasaran, di fungsi sumber daya manusia, di fungsi keuangan. Nah, itu semua sebenarnya kalau di perusahaan zaman sekarang, mereka itu kan saling terkoordinir satu sama lain. Jadi saling terkoordinasi, saling terintegrasi satu sama lain. Yang mana memungkinkan data dari departemen A dengan departemen B itu memiliki kaitan. Nah, sehingga ketika memiliki kaitan, jadi mereka akan menghasilkan semua aktivitas yang digerakkan atau dijalankan dalam perusahaan itu menghasilkan yang namanya data di situ. Nah,
Dan di setiap aktivitas yang terekam, kita mengenal istilah log kan di situ ada log yang disimpan, ada event-event yang disimpan. Entah itu event misalnya kalau di bank ada event penarikan dana, ada event penyimpanan uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian data tersebut nantinya akan disimpan ke dalam data repository di sini. Nah, ketika disimpan dalam data repository, dia nanti kan akan menyimpan semua datanya tuh. Nah, dan yang disimpan ini adalah semua data, mulai dari data yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu ataupun data yang barusan kayak gitu. Jadi nggak ada data yang dihapus itu nggak ada kayak gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa delete itu tidak dilakukan di dalam data repository. Nah, semuanya tersimpan. Nah, kemudian data inilah nanti yang akan digunakan untuk membuat reporting. Jadi dalam reporting ada namanya informasi di situ. Seringkali kita katakan bahwa informasi itu adalah data yang telah diolah. Bagaimana mengolahnya? Mengolahnya ada banyak caranya. Entah diolah dengan cara agregasi, entah dengan cara klasifikasi, clustering, ataupun mungkin melakukan perhitungan statistik, modeling, dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti akan menghasilkan informasi, yang mana informasi ini akan diserahkan ke decision maker, atau manager, atau mungkin pimpinan, kepada pihak-pihak yang memang memerlukannya di situ. Nah, jadi nanti di sini harapannya dengan informasi yang diterima, seorang mengambil keputusan itu bisa membuat keputusan yang bisa dikatakan lebih akurat, lebih presisi gitu, dan sehingga memperbesar keberhasilan dari keputusan yang dia ambil. Nah, keberhasilan dalam bentuk apa? Keberhasilannya bisa dalam bentuk mungkin organisasi menjadi lebih berkembang, organisasi market share-nya bertambah dan lain sebagainya gitu. Dan decision ini nantilah itu akan berpengaruh atau akan dilakukan hasil dari decision ini akan diimplementasikan ke dalam bisnis function kayak gitu. Nah, dan di dalam business reporting ini nanti akan ada banyak jenisnya kayak gitu. Nah, apa saja sih jenisnya? Nah, nanti kita akan mengenal ada yang namanya metric management report di sini. Lalu ada dashboard type reports. Lalu ada balance scorecard type report. Nah, dan masing-masing dari jenis business report ini atau laporan bisnis ini itu memiliki manfaat dan juga kapan digunakannya kayak gitu. Semisal nih, yang pertama adalah metric management report. Nah, yang mana metric management report ini umumnya digunakan untuk membantu seorang manajer ketika dia ingin melihat performa dari bisnis yang dia pimpin, bisnis perusahaan yang dia pimpin kayak gitu. Dan itu ditampilkan dalam bentuk metrik. Nah, terus apa? Kenapa? Terus kalau udah ada metriknya kenapa? Nah, dengan metrik tersebut, itu nanti seorang pemimpin ataupun sang pengambil keputusan dia bisa melihat performanya, bisa melakukan benchmark di situ. Jadi kan setiap perusahaan itu kan memiliki SLA atau Service Level Agreement. Yang mana Service Level Agreement ini adalah sebuah layanan yang sudah dijanjikan kepada customer. Seberapa bentuknya? Kayak gitu. Dan ini nanti akan jadi tolak ukur dari performa si perusahaan. Semisal contoh begini, sebuah perusahaan berlangganan internet, di mana di internet tersebut mereka menjanjikan bahwa dari 365 hari satu tahun, internet yang disediakan itu bisa on terus selama 360 hari. Nah, itu adalah SLA. Nah, gitu. Nah, kemudian ternyata di pengimplementasian hariannya ternyata nggak sampai 360 hari. Nah, maka bisa dibandingkan, bisa menjadi benchmark di situ. Bahkan dengan metric management report, itu juga mereka juga bisa digunakan untuk menjadi bagian dari Six Sigma
ataupun Total Quality Management (TQM). Lalu ada dashboard type reports. Yang mana dashboard type report seperti yang kalian ketahui, kalian semua tentu sudah familiar dengan istilah dashboard. Nah, yang mana ini adalah sebuah grafik ya yang ditampilkan untuk menunjukkan indikator-indikator kinerja perusahaan di dalam satu halaman, dan mereka bisa di drill down atau bisa diklik untuk lebih mendetail lagi, dan juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari sang pengambil keputusan. Lalu ada balance scorecard type report. Nah, dari namanya ini maka dia sudah berkaitan dengan framework balance scorecard, ya kan? Yang mana digunakan untuk mengukur bisnis. Jadi kalau di dalam balance scorecard mungkin mengenal ada 4 domain, ada domain finansial, domain customer, business process, dan juga learning and growth. Di mana domain finansial itu akan terwujud kesuksesannya apabila domain customer dan juga domain business process itu telah terpenuhi. Sementara dari mana untuk memperbaiki domain business process dan juga domain customer? Nah, domain customer dan juga domain business process itu akan dipengaruhi oleh domain learning and growth indicator. Jadi di sini akan lebih berbicara pada bagaimana perusahaan itu belajar untuk memenuhi apa yang diinginkan customer, dan juga bagaimana perusahaan bisa meningkatkan atau mempercepat proses yang sedang terjadi di dalamnya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari business report kayak gitu. Dan nantinya business report ini itu ya umumnya dia akan ditambahkan dalam bentuk visual, visualisasi ya, entah dalam bentuk nanti ada data visualization dan juga ada information visualization. Nah, di dalam data dan juga information visualization. Jadi kenapa sih kok visualisasi data dan juga informasi ini diperlukan? Karena itu merupakan teknik, merupakan cara untuk mengkomunikasikan data kepada si penggunanya. Nah, jadi itu adalah cara untuk merepresentasikan data yang ada di dalamnya, kandungannya seperti apa, itu dikomunikasikan. Sehingga nanti seorang pengambil keputusan ataupun decision maker, itu dia bisa mengeksplor lebih jauh semacam alternatif-alternatif yang mungkin bisa dia ambil di situ. Dan juga ketika seorang pengambil keputusan bertanya-tanya akan sebuah fenomena yang terjadi. Nah, dengan adanya visualisasi tersebut, itu akan membuat semuanya menjadi make sense. Nah, semuanya menjadi jelas di situ. Penyebabnya apa? Itu bisa dicari tahu. Nah, lalu kenapa kok ada data visualization dan juga ada information visualization? Nah, jadi data visualization dan juga information visualization ini berbeda ya. Yang mungkin nanti bisa kalian cari tahu bedanya seperti apa. Karena wujudnya itu sendiri ya. Jadi kalau kayak data visualization itu dia akan menggambarkan biasanya record harian. Sementara untuk information visualization ini dia sudah langsung menunjukkan strength-nya apa, weakness-nya apa, seperti itu. Dan informasi itu tadi dikatakan bahwa data yang telah diolah, entah diagregasi, diringkas, ataupun data itu sudah dimodelkan, kemudian dilakukan statistik, metode, dan sebagainya. Dan nantinya dalam visualisasi ini akan berkaitan dengan grafis ataupun statistical grafis. Dan nantinya mereka bisa dalam bentuk chart, bisa dalam bentuk grafik, ataupun bisa dalam bentuk gambar ataupun ilustrasi ya gitu. Dan sebenarnya visualisasi data sendiri ini dia sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sudah sejak zaman lama, tapi
masih belum mengenal istilah data visualisasi. Jadi data visualisasi yang mungkin yang jenis lama adalah bagaimana seorang mungkin bajak laut itu dia menggambarkan peta benua. Itu dia melakukan visualisasi di situ, ada informasi di situ. Ataupun bagaimana kalau di zaman Perang Dunia mungkin itu ada menggambarkan map. Nah, map bagaimana ini strategi berperangnya dan sebagainya. Itu adalah visualisasi. Itu contoh dari visualisasi. Dan di dalam data ataupun information visualization itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis yang mana kalau kalian bayangkan itu juga memiliki kegunaan dan juga kapan dan kenapa harus digunakannya. Nah, jadi nanti kita mengenal ada namanya basic chart dan juga grafik dan juga ada spesialisasi chart dan juga spesialisasi grafik di situ. Misal nih, basic chart itu seperti apa? Basic chart itu seperti adalah gambar-gambar chart yang ada di MS Excel. Nah, kalau kalian dulu pernah mainan MS Excel itu kan kalian bisa milih mau bar chart, mau pie chart, mau line chart atau bubble chart dan lain sebagainya. Nah, itu adalah basic chart. Sementara untuk spesialisasi chart ataupun grafik yang terspesialisasi itu mungkin kalau di kita mungkin kan di dalam project management kalian mengenal adanya Gantt chart di situ. Nah, yang mana itu digambarkan. Gantt chart itu dari bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei. Kemudian di Januari apa yang dilakukan, di Februari apa yang dilakukan, itu semua di gambarnya dalam bentuk balok kan di situ. Nah, itu spesialisasi. Jadi itu adalah visualisasi khusus yang dikhususkan. Atau kalau untuk menghitung keberhasilan sebuah project, kita bisa menggunakan diagram PERT. Atau mungkin sebagai contoh lain, kalau kalian pernah mengakses sistem informasi geografis, kalian ingin mengecek kira-kira misalnya jika sekarang kasus COVID misalnya, itu ada peta benua, benua Amerika, Asia, Eropa, yang mana mungkin di tiap negara itu ada gambarnya, misalnya ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, sementara yang warna merah berarti kasus COVID-nya tinggi, yang warna kuning kasus COVID-nya sudah mulai mereda, yang hijau itu rendah sekali kayak gitu. Nah, itu adalah geographic map. Nah, itu juga salah satu teknik di dalam menggambarkan menampilkan visualisasi data dan juga informasi gitu. Dan dengan visualisasi ini itu akan sangat penting. Nah, penting bagi apa? Penting bagi sebuah perusahaan untuk nantinya mereka bisa berfokus sehingga mereka bisa mengetahui seberapa besar peluang mereka di dalam menggait market kayak gitu. Dan ini nanti mulai dimanfaatkan dan juga menjadi dasaran dari yang namanya visual analitik. Nah, ketika tadi business reporting tadi dan juga visualisasi informasi tadi, itu sekarang mereka sudah bertransformasi mewujudkan sebuah fitur baru atau teknologi baru yang kita kenal dengan istilah visual analitik. Jadi visual analitik ini adalah sebuah istilah baru yang mencoba menggabungkan atau bisa dikatakan ini adalah istilah penggabungan dari information visualization dan juga predictive analytic kayak gitu. Nah, jadi apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah keberadaan dari predictive analytic ini. Jadi kalau sebelumnya di dalam jadi tidak hanya sekedar menampilkan data, tidak hanya sekedar visualisasi data dan juga visualisasi informasi, tetapi juga bisa berguna untuk melakukan prediksi kayak gitu. Dan ini sudah menjadi fitur-fitur terbaru yang disediakan oleh baik itu SAP ataupun
software-software yang ada di dalam bisnis intelijen kayak gitu. Nah, ketika kita berbicara information visualization ini selalu berbicara tentang sesuatu hal yang sudah terjadi, selalu berbicara fact, selalu berbicara fakta di sini, tapi tidak berbicara tentang prediksi ataupun sebuah opini ataupun yang lain sebagainya. Ini tidak pernah berbicara itu. Nah, karena apa? Information visualization ini berasal dari data, ya kan? Yang mana data ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, di dalam information visualization ini mencoba untuk melakukan mendeskripsikan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dan juga mereka akan berfokus pada hal-hal ke belakang, kepada hal-hal yang telah terjadi kayak gitu. Jadi di sini menjawab pertanyaan what happened dan juga what is happening kayak gitu. Dan ini akan berguna bagi seorang decision maker untuk mengetahui apalah yang sedang terjadi sekarang itu seperti apa, yang terjadi di masa lampau itu seperti apa. Nah, dengan visual analytic itu ada fitur yakni predictive analytic yang mana mencoba meramalkan peristiwa ke depan itu seperti apa. Sehingga dikatakan dia akan future focus. Jadi berbicara tentang apa yang akan terjadi, what will happen, dan juga kenapa itu terjadi. Jadi ada dasarannya di situ. Paling mudah, kalau kalian melakukan predictive analytic, itu kalian bisa memanfaatkan yang namanya Excel. Di situ ada fungsi yang bisa digunakan untuk memprediksi ke depannya. Nah, jadi kalau kalian bayangkan, semisal nih, seorang pengambil keputusan, dia mentargetkan bahwa pada tahun 2020, mungkin misalnya, 2021 misalnya, penjualan mobil itu akan sebesar 80.000 misalnya, mentargetkan penjualan sekitar segitu. Nah, itu kenapa? Karena ada prediksi di situ. Dilihat ternyata dari mungkin grafiknya ternyata terus meningkat dan meningkat sekian persen. Nah, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah data. Atau misalnya kenapa sih kok setiap menjelang lebaran itu ada H-7, H-14, H+7, H+14 itu ada polisi yang berjaga. Karena mereka sudah memprediksi. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya kayak gitu. Nah, dengan adanya visual analytic ini menjadi sebuah kekuatan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Toh kalaupun tidak memenangkan persaingan, setidaknya mereka tetap bisa survive di dalam uh, persaingan bisnis. Maksudnya setidaknya apa yang mereka sediakan itu semuanya memang laku. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia, tidak rugi di situ. Nah, dan ini sudah mulai ada kalau kalian mencoba langganan produknya SAP atau pengen tahu open SAP kayak gitu, itu pasti disediakan namanya visual analytic ini. Dan dalam visual analytic ini nanti akan ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari data builder dan juga administrator data, yang mana itu ada di internal organization. Lalu ada explorer di situ, yang mana explorer ini juga anggota internal, tetapi dia mungkin bekerja sebagai knowledge worker kayak gitu, atau explorer kayak gitu. Dan juga ada designer dan juga mobile programmer. Nah, itu adalah pihak-pihak yang mereka terlibat di dalam visual analytic by SAP kayak gitu. Nah, itu adalah visual analytic. Dan ini akan mempengaruhi performa dari perusahaan. Dan biasanya visual analytic ini akan tertempel di sebuah performance dashboard. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam visual analytic itu dia akan tertempel di dalam performance dashboard. Nah, apa itu performance dashboard? Performance dashboard itu umumnya digunakan dan juga berada di dalam software BPM atau Business Process
manajemen, dan juga platform bisnis intelijen atau BI gitu. Dan di dalam dashboard ini itu akan menampilkan secara visual, secara visual informasi-informasi yang penting, yang mana itu nanti bisa dikumpulkan dan juga disusun di dalam sebuah layar tunggal atau single screen, sehingga nanti informasi-informasi itu bisa langsung dilihat oleh mereka yang membutuhkan kayak gitu. Dan di dalam uh, dashboard ini itu tentu saja si pengguna dia bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, bisa mengeksplor lebih jauh. Dan di dalam mendesain sebuah dashboard itu ada tantangan yang perlu ditangani. Sebagai contoh misalnya, kira-kira nanti informasi yang ditampilkan secara umum, secara default, itu apa? Kayak gitu. Dan juga bagaimana supaya informasi itu dapat ditampilkan secara jelas tanpa adanya gangguan di situ. Nah, disitulah nanti seorang desainernya, nah seorang dashboard designer dia perlu tahu kira-kira apa data yang dibutuhkan apa, yang memungkinkan nanti data yang dibutuhkan di tiap level, dari level eksekutif, level manajerial itu akan berbeda-beda satu sama lain kayak gitu. Dan di dalam informasi yang ditampilkan itu ada 3 layer informasi. Ada monitoring layer, ada analisis layer, dan juga ada manajemen layer. Di mana untuk monitoring layer, seperti yang kita ketahui, monitoring berarti mencoba untuk bisa mengamati. Jadi dia di dalam dashboard ini mungkin bisa memberikan data secara real time, mengamati data secara real time. Kemudian bisa dilakukan analisis di situ. Dan juga ada manajemen, yakni bisa disusun sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna kayak gitu. Dan di dalam dashboard juga itu harus dipastikan bahwa dashboard itu berguna untuk men-highlight, memberikan gambar secara garis besar dari data yang sudah ada kayak gitu. Dan semisal data yang dibutuhkan itu tidak ada, maka bisa eh, apa dilakukan tindakan tambahan sehingga nanti si pengguna itu bisa memilih data apa yang dia inginkan. Dan juga di dalam dashboard itu datanya itu harus transparan. Nah, jadi transparan juga mungkin harus mudah digunakan. Kemudian mampu digunakan untuk mengkombinasikan data. Nah, jadi bisa digunakan untuk merangkum data dan juga bisa digunakan untuk men-drill down. Jadi untuk mengeksplor data lebih dalam lagi kayak gitu. Itu adalah performance dashboard. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Business Performance Management atau BPM? Nah, jadi BPM atau Business Performance Management ini adalah sebuah sistem real time yang mana sistem ini dapat mengingatkan manajer terkait adanya mungkin potensial opportunity atau kesempatan yang berpotensi tinggi, dan juga mungkin menjelaskan kalau misalnya ada masalah di situ, ada ancaman yang datang kayak gitu. Dan juga akhirnya nanti dari situ bisa memberikan power bagi seorang manajer ataupun si pengambil keputusan untuk bereaksi melalui sebuah model ataupun berkolaborasi dengan manajer yang lainnya kayak gitu. Itu adalah BPM kayak gitu. Dan BPM ini mungkin memiliki nama lain yakni Corporate Performance Management atau CPM, atau mungkin ada EPM, Enterprise Performance Management oleh Oracle, dan juga SAM oleh SAP gitu. Dan masing-masing secara umum, secara garis besar mereka memiliki fungsi yang sama, hanya saja perbedaan penamaan saja kayak gitu. Dan biasanya di dalam BPM ini akan merefer pada yang namanya sebuah proses bisnis, metodologi, metrik, dan juga teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk apa? Untuk mengukur dan juga mengawasi, memonitor, dan juga mengelola kinerja bisnis dari perusahaan yang
dia pimpin kayak gitu. Dan nantinya di dalam BPM itu ada komponen-komponen penting, ada 3 komponen utama, yakni di dalam BPM itu mereka satu kesatuan. Jadi mereka adalah sebuah satuan yang terintegrasi kayak gitu. Baik dari segi manajerialnya dan juga dari proses analitiknya. Itu mereka semua terintegrasi dan itu didukung oleh sebuah teknologi. Lalu BPM itu di dalamnya dia memiliki tools bagi bisnis untuk mendefinisikan sebuah tujuan strategis dan juga kemudian mengukurnya untuk melihat performanya. Nah, bagaimana gitu antara yang sedang terjadi sekarang dengan situasi apa yang ditargetkan. Dan juga di dalam BPM itu ada metode dan juga tools yang itu nantinya bisa digunakan untuk melakukan monitoring terhadap KPI yang dibuat oleh organisasi kemudian dihubungkan dengan strategi organisasi. Nah, di dalam mengoptimasi sebuah bisnis performance tadi, itu ada 4 langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, apa saja 4 langkah itu? Ada proses strategi, lalu ada langkah plan, perencanaan, lalu ada langkah monitor atau analisis, dan juga act atau adjust di situ. Nah, pertama ketika kita berbicara tentang strategi di situ kita berbicara tentang where do we want to go. Jadi kemana perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Jadi kayak kalau kayak kalian tuh, kalau kalian jatuh cinta tuh kan ada strateginya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Itu strategis di situ. Jadi ada objektif, ada misi yang ingin dicapai kayak gitu. Nah, biasanya di dalam melakukan strategis ini itu selalu mencoba untuk berupaya melakukan analisis yang sekarang sedang terjadi itu apa. Dilakukan analisis kondisi sekarang. Kemudian dicek rencana-rencana yang disusun ke depannya, milestone-milestone-nya seperti apa. Kemudian dicek situasi lingkungan yang terjadi sekarang seperti apa. Dan juga untuk mencapai itu semua, apa saja faktor-faktor kritisnya. Jadi kita buat CSF-nya, kita buat critical success faktornya, kayak gitu. Setelah kita membuat critical success faktornya, kita cek ada nggak, kita lakukan gap analisis dari yang kita targetkan dengan situasi sekarang. Kita cek ada gapnya tidak. Nah, kemudian dibuat visinya, kemudian akhirnya kalau dalam bisnis kita membuat strategi bisnis. Nah, dan juga nantinya membuat tujuan dan juga capaian strategis yang ingin dicapai. Nah, itu adalah langkah pertama. Langkah yang kedua adalah plan. Plan di sini kalau cukup berbeda dengan strategi tadi, yang mana dalam strategis itu kita berbicara perencanaan strategis, maka di plan ini kita berbicara tentang perencanaan operasional di sini. Jadi operasional plan atau perencanaan operasional ini sebuah rencana untuk menerjemahkan tadi kan sudah tuh mengidentifikasi tujuan dan juga capaian strategis yang dibuat. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan itu semua ke dalam sebuah taktik atau inisiasi-inisiasi untuk bisa mencapai strategic objektif dan juga strategic goal tadi. Dan harapannya ketika nanti perencanaan operasional itu dilakukan, step-step itu dilakukan, maka strategic goal ataupun strategic objektifnya tadi akan tercapai. Sebagai contoh misalnya gini, kalian mencanangkan bahwa perencanaan strategisnya adalah kita ingin market share kita meningkat dari 8% menjadi 10%, naik 2%. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk merealisasikannya? Merealisasikannya mungkin bisa dengan adanya mass marketing di situ. Atau mungkin ada mass promotion misalnya. Itu bisa dilakukan, itu adalah langkah-langkah gitu. Atau mungkin dengan cara meningkatkan kepuasan dari customer sehingga mungkin customer bisa mempromosikan produk kita ke orang lain kayak gitu. Nah, itu. Dan di sini operational planning ini biasanya akan berfokus pada taktik sentrik dan juga dari budget sentrik. Jadi, ketika membuat
taktik, ya, membuat rencana, itu juga perlu tahu budget yang dimiliki bagaimana, memungkinkan enggak, kayak gitu. Nah, ini jadi ada fokusnya. Kita harus berfokus dari segi operasional, juga berfokus dari segi finansial. Nah, jangan sampai keduanya ini tidak berimbang. Jadi maksudnya mungkin taktiknya sudah bagus, tapi ternyata budgetnya itu kurang. Atau budgetnya sudah tinggi, tapi taktik yang digunakan, yang dibuat itu ternyata rendah, kayak gitu. Tuh. Dan langkah ketiga adalah monitor atau analyze. Jadi di sini berbicara tentang how are we doing. Jadi kita berbicara tentang bagaimana yang kita lakukan sekarang itu gimana hasilnya, kayak gitu. Nah, itu dicek. Dari apa? Ngeceknya dari critical success factor tadi, dari CSF-nya. Bagaimana ketercapaian CSF-nya, dan juga strategic goal, dan juga strategic objektifnya. Itu dicek juga. Dan juga bagaimana cara mengawasi, itu dimonitor dan juga analyze. Dan terakhir adalah act or adjust di situ. Jadi bagaimana, apa yang kita perlukan supaya kita bisa berbeda daripada pesaing. Mungkin dengan cara membuat sebuah project yang baru, meng-create new product, atau masuk ke pasar yang baru, ranah yang selama ini belum dimasuki, atau mungkin menggait customer, atau mungkin menggait perusahaan yang mungkin sudah bergerak lama, itu diakuisisi, kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, dan biasanya inilah yang akan membuat perusahaan itu tetap bisa survive, kayak gitu. Nah, dan tentu saja ada juga kegagalan, itu banyak, kayak gitu. Banyak yang mencoba try something different, tapi ternyata ya hasilnya nggak sesuai harapan, itu banyak. Tapi itu resiko yang terjadi dalam dunia bisnis. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi perusahaan. Supaya untuk survive itu mereka harus terus menerus melakukan proses ini secara berulang kali. Nah, nggak bisa cuman sekali saja itu. Dan nantinya setelah ini semua dilakukan, ada yang namanya performance measurement atau pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja yang mana sebuah performance measurement ini bisa diukur melalui performance measurement system, kayak gitu. Yang mana sistem ini itu akan membantu manajer di dalam melacak implementasi dari strategi bisnisnya. Kemudian dia bisa membandingkan antara hasil yang ada di lapangan dengan hasil yang diharapkan, atau strategic goal atau strategic objektif, kayak gitu. Dan dari sini bisa melakukan evaluasi apa yang kurang, mungkin bisa melakukan perbaikan di situ, atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang mungkin perlu dilakukan untuk menutupi kegagalan yang sebelumnya, kayak gitu. Dan di dalam performance measurement tentu saja untuk mengukurnya nanti ada KPI atau Key Performance Indicator. Dan biasanya di dunia bisnis, KPI ini akan berkaitan erat dengan balance scorecard, kayak gitu. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan KPI, dan juga syarat-syarat di dalam membangun KPI yang baik itu seperti apa. Kemudian kalian berikan contoh KPI, wujud dari KPI di tiap-tiap domain dari balance scorecard, dari finansial, customer, business process, dan juga learning and growth. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kalian cari tahu tentang Six Sigma. Nah, bagaimana peran Six Sigma di dalam mengukur performa perusahaan. Dan juga nanti bagaimana caranya. Nah, bagaimana cara mengukur performa perusahaan menggunakan Six Sigma. Dan juga kalian bandingkan antara balance scorecard dan juga Six Sigma tadi, kayak gitu. Oke, jadi itu tugas kalian. Oke ya, kalau gitu waktunya 2 minggu. Tugasnya ini akan saya anggap sebagai nilai UTS kalian. Oke ya, kalau gitu. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung aja WA di grup. Seperti itu saja. Ya udah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.